Halo sahabat Borneo, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Gunung Halau Halau. Teror di malam itu. Nama tokoh dalam cerita ini sudah disamarkan. Terima kasih. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita bisikan Borneo yang lainnya. Cerita ini berasal dari seorang pencinta alam yang senang naik gunung dan berpetualang. Sebut saja saya Andi dan ketiga teman mereka bernama Hadi, Dani, dan Zaki. Kami berempat bukan pendaki gunung, namun kita hanya pecinta alam seperti menikmati suasana sunset dan sunrise. Kisah misteri pendakian ini terjadi sekitar bulan Desember tahun 2016. Pada saat itu kami berempat berencana mendaki Gunung Halau Halau atau Gunung Besar, adalah gunung yang terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan. Gunung Halau Halau merupakan puncak tertinggi di Kalimantan Selatan. Gunung ini memiliki ketinggian 1901 mdpl. Memerlukan waktu 6 hari 5 malam dengan perjalanan santai, atau 3 hari 2 malam dengan perjalanan sistem kebut untuk sampai ke puncak. Namun tak hanya itu, Gunung Halau Halau juga memberikan keindahan pemandangan hamparan awan yang menawan saat di puncak. Keberadaan sebuah pohon kariwaya juga menjadi suatu keindahan yang ada di daerah Gunung Halau Halau yang menjadi daya tarik setiap pendaki ketika melewatinya. Pohon ini mirip dengan pohon beringin yang berakar besar dan tinggi sehingga menyerupai tiang gerbang menuju puncak Halau Halau. Kami memilih gunung ini karena teman kami Dani yang kebetulan rumahnya berada di dekat Gunung Halau Halau, sedangkan saya dan 2 teman saya berada di Banjarmasin. Kita sudah sering beberapa kali ke sana, jadi sudah mengetahui jalur yang akan kami lalui. Perjalanan menuju Gunung Halau Halau. Pada saat hari itu tiba, kami berempat sudah sepakat untuk berangkat sekitar pukul 13 sore hari dan berkumpul di rumah Zaki. Namun Zaki mengatakan dia harus mengantarkan saudaranya bekerja terlebih dahulu. Lalu kami bertiga berkumpul di rumah Zaki terlebih dahulu.
sedangkan Dani sudah menunggu di rumahnya daerah Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Karena waktu yang kami ambil bertepatan juga dengan libur kerja dan libur nasional, Dani sudah duluan balik ke Barabai. Kami yang berangkat dari Banjarmasin rencana akan menginap dulu malam itu di rumah Dani untuk persiapan paginya naik ke puncak gunung Halau-Halau. Saat itu Zaki pun tiba dan waktu jam sudah menunjukkan pukul 16. Kami langsung bergegas berangkat karena jarak dari kota Banjarmasin ke kota Barabai kurang lebih 4 jam perjalanan. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di kota Barabai pukul 22 waktu setempat karena di perjalanan kami sempat istirahat dan beberapa kali mampir ke masjid untuk sholat. Setelah sampai di kota kami langsung bergegas menuju rumah Dani karena kita harus mengendarai motor terlebih dahulu menuju rumah Dani yang terletak di pinggiran kota tersebut. Setelah beberapa menit mengendarai motor kita sampai di rumah Dani. Karena lelah di dalam perjalanan dan kami pun langsung istirahat di rumah Dani. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali kami memutuskan secepatnya berangkat agar nantinya kami malam itu berkemah di pos area penyaungan yang biasa kami mendirikan tenda. Kami pun berpamitan kepada orang tua Dani. Ibu Dani mengatakan agar berhati-hati di tempat berkemah yang akan kami datangi. Kami pun memulai pendakian. Akan tetapi ternyata rute yang kita akan lalui berbeda dari yang sering kita lalui. Dani mengatakan ini rute tercepat agar bisa cepat memangkas waktu sampai ke puncak. Dia juga bilang sudah pernah mendaki lewat rute ini. Jalur yang kami ambil cukup sulit, dengan medan yang terjal menanjak dan kadang-kadang harus merangkak karena sangat curam. Awal mula malapetaka terjadi dan kabut yang sangat tebal. Saat berada di pertengahan perjalanan tiba-tiba kaki saya mengalami pegal yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu, padahal saya sudah beberapa kali juga ke sana. Tapi baru kali ini terasa sangat berbeda. Saya pun meminta berhenti terlebih dahulu. Karena pegal yang sangat luar biasa, Dani dan Zaki sudah berada di depan dan saya berdua berada di belakang bersama Hadi. Saya pun bersandar ke pohon yang berada di dekat pohon-pohon besar. Saya tidak sadar karena saat itu sangat kecapean dan sangat pegal. Beberapa saat kemudian kita pun melanjutkan pendakian. Suasana pun berubah saat waktu menunjukkan pukul 18.10 dan maghrib pun tiba. Kita tidak tepat waktu sampai ke tempat pos area. Kita pun berhenti sejenak dan tidak dapat melaksanakan sholat karena medan yang sangat terjal.
Singkat waktu setelah beberapa menit setelah azan berlalu kita melanjutkan perjalanan. Pada waktu itu cuaca tiba-tiba berubah drastis. Kabut tebal menyelimuti sekeliling kami, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Kami harus mengandalkan penerangan senter dan lampu kepala untuk tetap bergerak maju. Meski situasi agak menakutkan, kami tetap bersemangat dan berusaha saling membantu. Kejadian janggal mulai terjadi. Tak lama kemudian kita sampai di kawasan Simpang Tiga Haraan. Kaki saya terasa sangat pegal sekali dan dada sangat sesak. Tidak tahu apa yang terjadi, saya meminta istirahat kembali kepada 3 teman saya. Suasana menjadi sangat hening, dan saya mulai merasa sangat kelelahan. Kaki saya seperti ada yang menarik dari belakang. Saya pun duduk dan beristirahat menyenderkan tubuh pada pohon. Saya waktu itu menghadap kepada ketiga teman dan melihat mereka terlihat sangat kaget seperti melihat sesuatu. Mereka diam mematung. Hening tidak bersuara sama sekali. Mereka bertiga bertatapan muka. Hanya saya seorang yang tidak tahu apa yang terjadi. Saya pun berbicara. "Kenapa pada diem? Ada apaan sih? Mending cepat berdiri aja. Ayo lanjutin, bentar lagi sampai. Ayo cepetan." Lalu Zaki menyuruh saya untuk cepat berdiri dan berusaha membopong saya, memberikan sebuah kayu untuk dijadikan tongkat untuk membantu berjalan, dan Hadi berada di belakang saya mendorong menggunakan tangannya. Dani pun berkata, "Ayo, sebentar lagi sampai." Saya tidak tahu dan sangat penasaran kenapa mereka seperti sangat ketakutan dan ingin cepat-cepat sampai ke tempat tujuan. Saya pun memaksakan diri meskipun kaki saya sudah sangat pegal dan dada terasa sesak. Singkat waktu kita merasa hampir sampai ke tempat tujuan pos yang direncanakan untuk istirahat dan berkemah. Tapi kabut semakin tebal. Kita sudah seperti berjalan sangat jauh tetapi tidak sampai-sampai. Kami seperti disesatkan oleh makhluk gaib. Kami melanjutkan pendakian dengan hati-hati, dan beberapa kali kami merasakan seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Suasana semakin mencekam saat kami memasuki jalur yang sangat curam maupun dalam dan kabut menutupi pandangan kita. Tapi kami tetap bertahan dan saling membantu. Akhirnya tempat yang kita tuju sudah terlihat. Tempat yang sangat sunyi. Singkat cerita, kita pun sampai dan betapa terkejutnya kita karena sekarang jam menunjukkan pukul 0. Kita hampir 18 jam menempuh perjalanan.
biasanya hanya memakan waktu 9 atau 10 jam saja untuk berkemah di pos penyaungan. Anehnya pegal-pegal di kaki saya dan sesak di dada menghilang sembuh dengan sendirinya. Waktu itu kita bergegas mendirikan tenda dan saya tidak mengetahui apa yang dilihat ketiga teman saya, Zaki, Hadi dan Dani yang terlihat ketakutan saat itu. Hanya saya seorang yang biasa saja dan bingung kenapa mereka bertingkah aneh. Tiba-tiba Zaki langsung masuk ke dalam tenda seperti orang yang sangat ketakutan. Kami pun bersiap-siap akan memasak karena perut yang sudah keroncongan. Saya dan Hadi ditugaskan mencari kayu. Hadi terlihat seperti ketakutan menemani saya dan dia berkata, "Jangan jauh-jauh, sudah gelap banget di sini." Singkat cerita kita mendapat kayu yang dibutuhkan dan melanjutkan untuk memasak. Hal sial pun terjadi lagi ketika kita asik memasak dan ngobrol, tiba-tiba hujan turun. Kita pun bergegas masuk ke dalam tenda. Hujan berlangsung cukup deras sampai tenda kami sedikit rembes. Kita pun sampai panik karena hujan menjadi lebih besar. Setelah beberapa menit akhirnya hujan pun reda dan anehnya ketika saya membuka tenda, kabut yang sangat tebal tiba-tiba hilang dan bulan pun bersinar terang. Kami pun menikmati suasana itu bersama-sama dengan kopi dan rokok. Tidak lupa mengabadikan beberapa foto dan waktu itu kami tidak sengaja mendapat penampakan sosok bermata merah terlihat sedang mengawasi kami. Waktu pun larut malam, kami pun segera tidur untuk bangun pagi dan menyambut sunrise. Ketiga teman saya pun sudah tidur duluan, tinggal saya sendiri yang belum tidur sama sekali. Saya mendengar suara-suara angin yang besar sangat ribut seperti ada yang mengoyangkan tenda kami dari luar. Saya mencoba berpikir positif bahwa itu hanya angin yang kencang yang menerpa tenda kita. Pagi pun tiba, saya yang paling pertama bangun dan melihat ketiga teman saya masih tertidur. Saya mencoba membangunkan mereka tapi yang bangun cuma Dani. Waktu itu saya membuka resleting untuk keluar tenda melihat keadaan alam yang sangat indah. Dari Poa Penyaungan menuju puncak cuman membutuhkan 1 jam perjalanannya. Saya sangat tidak sabar ingin melihat sunrise yang sangat indah di atas puncak, sembari membuat sarapan bersama Dani. Saat itu Zaki dan Hadi belum juga bangun karena terlihat kecapean. Saat hanya kita berdua berbincang, Dani berkata, "Kamu ngerasa gak pas malam waktu kita berhenti di jalan saat kamu istirahat ada suara seperti benda besar yang jatuh?" Lalu saya menjawab, "Gak tahu, saya gak dengar apa-apa. Orang saya kecapean banget waktu itu."
Ternyata waktu itu mereka bertiga mendengar suara benda jatuh yang sangat besar. Tetapi anehnya saat itu hanya saya yang tidak mendengar apapun. Singkat cerita, kita pun bergegas untuk naik ke puncak menikmati sesaat keadaan pagi dan siangnya kita pun akan memutuskan pulang di hari itu juga. Pada perjalanan turun waktu itu kita mengecek tempat yang Dani bilang ada benda yang jatuh saat malam itu. Kita berempat pun mengecek dan menyusuri maupun memastikan yang jatuh itu hanya buah besar seperti nangka ataupun kelapa. Tetapi anehnya kita tidak menemukan apapun dan di sana pepohonannya pun terlihat bukan pohon-pohon yang berbuah seperti nangka ataupun kelapa. Kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Waktu selama pendakian pun berlalu, kita sampai kembali di rumah Dani. Kita pun berempat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, Hadi karena dia berada paling belakang untuk mendorong saya, dia seperti melihat sesosok hitam yang mengikuti kami dari belakang. Dia pun berdoa dan membaca ayat kursi. Lalu Dani dia menceritakan dia tidak melihat apapun dan tidak merasakan apapun. Dia hanya mendengar suara benda jatuh yang sangat keras. Mungkin dia tidak mengalami sesuatu karena dia sudah sering mendaki gunung Halau-Halau. Zaki menceritakan ketika kita istirahat dia melihat sosok genderuwo yang sangat besar tepat berada di belakang pohon yang saya jadikan senderan. Dia mengatakan genderuwo itu sangat besar dan tingginya sama dengan pohon. Genderuwo itu tampaknya memperhatikan kami berempat. Lalu ketika kita mendirikan tenda, tiba-tiba dia masuk ke dalam tenda adalah untuk membaca ayat kursi dan membaca doa. Zaki mengatakan ketika dia membopong saya, dia berucap bahwa saya marah-marah dan berkata, "Tinggalin aja aku sendiri. Aku lebih baik mati di sini daripada kecapean." Padahal saya tidak mengatakan itu. Sedangkan saya merasakan pendakian kali ini terasa sangat berat dan melelahkan. Kaki saya sangat pegal seperti ada yang menarik. Dada saya sesak. Saya tidak melihat sosok apapun seperti genderuwo ataupun makhluk halus lainnya. Waktu itu saya masih berpikiran logis dan tidak percaya akan hal-hal yang berbau mistis. Saya pun tidak berkata, "Tinggalin aja aku sendiri. Aku lebih baik mati di sini daripada kecapean." Mungkin itu hanya angan-angan Zaki saja. Mungkin saya diberi cobaan oleh penunggu di sana karena saya tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan jangan ragu bagi kalian yang ingin berbagi kisah-kisah horor atau mistis yang pernah kalian rasakan di tanah Borneo.
Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, dingsanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan terus kisah-kisah misteri Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan sihat selalu.